berjumpa kembali di hari ini, hari yang luar biasa yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kita. Mari adik-adik, sebelum kita memuji, menyembah Tuhan, sama-sama belajar firman Tuhan di hari ini, kita mau berdoa bersama-sama. Kami percaya adik-adik semua siap untuk memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Hari ini kami boleh ada lagi semua karena anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami menyerahkan seluruh ibadah hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua siap bersyukur, siap memuji Engkau, siap bertepuk tangan, siap bersorak-sorai, mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya siap beribadah dan bersyukur kepada Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Boleh adik-adik bangkit berdiri sama-sama dengan kami. Kita mau memuji-muji Tuhan, kita mau bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan baik bagi kita. Haleluya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Hari
segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih, setiamu besar bagi kami. Kebaikan-Mu besar. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh,
Tuhan Yesus, kami ingin mengucap syukur kepadamu. Kak, terima kasih buat hari ini. Berkatilah kami semua, berikan kami kesehatan, sukacita, damai sejahtera. Berkatilah Indonesia ini Tuhan. Kami ingin mau menjadi anak yang mau mendengarkan Engkau Tuhan, dan menjadi anak yang baik. Semoga firman ini bisa disampaikan di kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya di minggu ini? Doa kakak adik semua dalam keadaan baik. Oh iya, sudah pada sarapan belum pagi ini? Adik, ngomongin soal makan, kakak jadi pingin tahu nih, apa sih makanan kesukaan adik-adik? Makanan favorit, makanan yang paling suka adik-adik makan. Apa ya kira-kira ya? Mungkin sebagian ada yang bilang, Kak, saya sukanya nasi goreng, Kak. Mungkin ada sebagian bilang, oh saya sukanya mie goreng. Ada yang bilang, oh bakso dong Kak, bakso enak. Tapi ada juga mungkin yang memilih sate Kak, sate maknyus. Adik, biasanya yang menjadi makanan favorit atau makanan kesukaan itu adalah makanan yang paling enak, yang paling sedap menurut orang yang menyukainya ya adik-adik ya. Nah adik-adik, kalau kita punya makanan kesukaan nih ya, makanan enak. Tapi adik-adik, kalau misalnya nih kita ditawarkan, ya adik-adik ditawarin nih makan makanan yang enak, disajikan makanan-makanan enak, kira-kira adik-adik akan menolak nggak? Kalau kakak, wah rasanya sayang sekali makanan enak ditolak ya adik-adik ya. Tapi ada loh adik-adik, orang yang menolak dikasih makan makanan enak. Kenapa dia menolak? Apa dia tidak tahu itu makanan enak? Kenapa ya dia menolak? Yuk adik-adik kita lihat dulu yang berikut ini. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel, ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Lalu Raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja. Ada juga beberapa orang Yehuda. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsazar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Mereka harus dididik selama 3 tahun supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Aku takut kalau Tuanku Raja berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain, sehingga karena kamu, aku dianggap bersalah oleh Raja. Kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana, kemudian berkatalah Daniel, adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu, bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian,
perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapat-Mu. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjenang itu selalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja, bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap ke hadapan Nebukadnezar, raja bercakap-cakap dengan mereka. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian, yang ditanyakan raja kepada mereka, tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Wow, Daniel bersama teman-temannya luar biasa ya adik-adik ya. Mereka itu menolak makanan sajian raja, santapan raja, mereka menolaknya. Adik-adik kakak percaya yang namanya makanan raja, santapan raja, itu bukan makanan yang biasa-biasa, pasti makanan yang istimewa. Dari segi bahan, pasti juga dari bahan-bahan pilihan ya. Dan juga tenaga yang mengolahnya, pasti chef yang hebat-hebat dipilih untuk memasak masakan raja. Terus cara penyajiannya, pasti makanannya disaji dengan tataan yang sempurna, yang menarik. Nah, jadi kalau dalam bayangan kakak, makanan raja, santapan raja, itu adalah makanan yang sedap, yang ditata dengan sangat indah, dengan sangat menarik. Pastinya kalau kita diberi makanan seperti itu, wow, rasanya akan senang sekali kita memakannya ya adik-adik. Tapi Daniel dan ketiga orang temannya itu menolak adik-adik. Adik-adik, mereka menolak makanan santapan raja bukan karena mereka tuh nggak tahu itu makanan enak, bukan juga mereka tidak bisa memakan makanan enak, tetapi adik-adik, mereka tidak mau menajiskan diri mereka dengan santapan raja karena mereka pikir jangan-jangan mereka termakan daging yang dilarang atau daging yang diharamkan oleh Allah. Bahwa makanan yang disajikan, santapan raja yang disajikan itu adalah makanan yang sudah dipersembahkan kepada dewanya orang Babel. Jadi Daniel bersama teman-temannya itu menahan diri. Mereka menjaga diri mereka mau tetap setia mengikuti firman Tuhan, mengikuti perintah Tuhan. Jadi mereka tuh tidak mau menajiskan diri. Sekalipun itu menarik, sekalipun itu menggiurkan adik-adik. Dan juga pada saat itu orang-orang di sekeliling mereka, teman-temannya yang lain, mereka memakan santapan raja. Tapi Daniel bersama 3 orang temannya menahan diri untuk tidak menajiskan diri dengan santapan raja. Hebat ya mereka adik-adik ya. Mereka tidak mau ikut-ikutan dengan orang di sekeliling mereka yang belum kenal Tuhan. Mereka mau menjaga diri mereka. Mereka tidak mau menajiskan diri mereka. Adik-adik, dari firman hari ini kita dapat belajar satu hal. Kita bisa seperti Daniel dan ketiga orang temannya. Kita bisa untuk tidak ikut-ikutan dengan orang sekeliling kita, dengan kebiasaan orang-orang di sekeliling kita yang belum mengenal Tuhan. Contohnya berbohong. Nah, adik-adik, firman Tuhan di Imamat 19 ayat 11 itu dituliskan jangan berdusta, jangan berbohong. Berarti Tuhan itu sudah melarang anak-anak Tuhan itu berbohong. Tapi adik-adik, di sekeliling kita kadang-kala ada orang yang menyebutnya berbohong demi kebaikan atau berbohong putih. Tapi firman Tuhan tidak ada yang namanya berbohong putih. Tuhan bilang, jikalau iya, katakanlah iya. Jikalau tidak, katakanlah tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Firman Tuhan jelas katakan bahwa kita ini tidak boleh berbohong. Adik-adik, terus apa lagi? Ngomong jorok atau perkataan kotor. Mungkin di sekeliling kita
masih ada ya orang-orang yang suka ngomong kotor, suka memaki dengan nama-nama binatang, suka ngomong kasar. Tapi adik-adik, firman Tuhan mengatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pergunakan perkataan yang baik untuk membangun. Jadi Tuhan itu sudah melarang kita untuk ngomong jorok, ya. Jadi adik-adik, kita bisa belajar seperti Daniel. Kita jangan ikut-ikutan dengan orang-orang di sekeliling kita yang belum mengenal Tuhan. Mereka mungkin biasa berbohong, mereka mungkin biasa ngomong jorok. Nah, kita belajar seperti Daniel. Kita jangan ikut-ikutan dengan orang-orang di sekeliling kita yang belum mengenal Tuhan. Terus apalagi? Melawan orang tua. Nah, adik-adik, melawan orang tua itu adalah perbuatan yang dilarang, perbuatan dosa. Karena firman Tuhan mengatakan kita harus menghormati orang tua kita. Sekalipun orang-orang di sekeliling kita ada yang melawan orang tua, suka membantah orang tua, tidak mau nurut sama orang tua, kita jangan ikut-ikutan. Biarlah setiap kita menjaga diri kita, terus setia mengikut Tuhan, menaati semua perintah Tuhan. Supaya apa? Supaya nama Tuhan dimuliakan dalam hidup kita. Nah, adik-adik, mari kita belajar. Sekalipun itu perlu perjuangan, sekalipun itu perlu usaha, tapi yuk kita belajar seperti Daniel. Kita tidak mau ikut-ikutan dengan kebiasaan-kebiasaan orang di sekeliling kita, orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Bila kita belajar setia untuk mengikut Tuhan, kita belajar setia untuk menaati firman Tuhan. Yuk kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini. Tuhan, kami mau belajar seperti Daniel Tuhan. Kami mau belajar untuk tidak ikut-ikutan dengan orang-orang, kebiasaan orang-orang di sekeliling kami yang tidak kenal Tuhan. Kami mau Tuhan, hidup kami memuliakan nama-Mu. Kami mau setia mengikut Tuhan. Kami mau setia untuk taat pada firman Tuhan. Engkau Tuhan yang memampukan kami. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, sekarang saatnya kita ayat hafalan. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Roma 12 ayat 2a. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh perubahan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Kakak ulang, Roma 12 ayat 2a. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh perubahan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Adik-adik, ayo semangat untuk hafal ayat hafalan. Yang sudah menghafal, seperti biasa, kirimkan ke nomor yang tertera di layar. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, hari ini kita akan membuat aktivitas tentang makanan yang dipilih oleh Daniel dan teman-temannya. Ini dia hasil karya yang akan kita buat nanti. Ayo sama-sama kita buat ya adik-adik. Adik-adik membutuhkan krayon, gunting, spidol, dan kertas. Kita buat sketsa. Nah, ini dia sketsanya. Sayur-sayuran, ada brokoli, ada paprika, ada juga bawang, wortel. Dan yang terakhir itu ada sawi. Nah, setelah buat sketsanya, kita lanjut mewarnai. Nah, Kak Trisa ajarkan ya cara mewarnainya dengan membuat gradien warna yang berbeda. Adik-adik boleh melihat langkah-langkah pewarnaannya ya. Videonya kita percepat supaya waktunya tidak terlalu lama. Lost my partner, what'll I do? Lost my partner, what'll I do? Lost my
Setelah digunting, adik-adik menempel ini ke piring yang sudah digambar. Lalu adik-adik bisa menambahkan tulisan di bawahnya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari adik-adik angkat kedua tangan kita bersama-sama, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, kasih anugerah limpah rahmat dari Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus. Pengurapan pemberanian yang dikerjakan oleh Roh Kudus mengurapi setiap pekerjaan tanganmu. Apapun yang kau sentuh dan kerjakan dengan tanganmu, Tuhan buat engkau berhasil dan beruntung. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang jemput kita semua di awan-awan yang permai sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan